Tahun 2025 ini, aku mencoba salah satu bis paling mewah di jalur Jakarta menuju Ponorogo, yaitu PO Narendra. PO Narendra ini menghadirkan fasilitas dan pelayanan yang membedakan dengan bis-bis lainnya di jalur Jakarta Ponorogo, maupun sebaliknya. Selain itu, bis ini juga terhitung masih baru unitnya. Pakai bodi Jetbus 5 double decker buatan karoseri Adiputro. Wah, gimana ya keseruan trip kali ini? Yuk, simak video ini sampai habis ya. Selamat menonton. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku di channel Irfan Alfian. Saat ini aku lagi berada di Jakarta teman-teman, tepatnya di Jakarta Selatan. Mau nyobain naik bus PO Narendra dari Jakarta menuju ke Ponorogo. Dan untuk saat ini kebetulan aku dapat unit paling barunya PO Narendra ya, yaitu unit Jetbus 5 dengan bodi double decker dan menggunakan sasis Scania K450 CB. Wah, pastinya nyaman banget ya selama perjalanan dari Jakarta menuju ke Ponorogo. Untuk unitnya sendiri ini umurnya masih baru ya teman-teman ya. Terhitungnya masih baru ya. Untuk pasti tanggal rilisnya aku lupa teman-teman. Dan sekarang ini aku berada di kantor perwakilan PO Narendra terbaru ya, di daerah Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ini bertepatan dengan depan lem diklat polisi, jadi ada tempat pendidikannya polisi ya. Dan di sisi kanan aku ada terminal Pondok Pinang. Mungkin dari teman-teman sekalian udah pada tahu lah pastinya ya terminal Pondok Pinang. Kalau di kiri Lebak Bulus atau terminal Pasar Jumat. Untuk keberangkatan sendiri bus PO Narendra ini berangkat jam 6 pagi teman-teman. Jadi masih ada spare waktu sekitar 10 menit ya menuju ke keberangkatan bus PO Narendra dari Jakarta menuju ke Ponorogo. Terus juga untuk dalam bis ini terbagi jadi 3 kelas ya, yaitu kelas sleeper, kelas bisnis, sama kelas eksekutif. Jadi untuk kelas sleeper sama kelas bisnis ini berada di bawah, sedangkan yang eksekutif ini berada di lantai 2 teman-teman. Mungkin untuk selengkapnya kalian bisa tonton terus video ini sampai habis. Untuk harga tiketnya sendiri ini berbeda-beda ya, dari kelas sleeper, bisnis, sama eksekutif. Mungkin nanti aku jelasin waktu di atas bis aja ya. Oke teman, bila kalian bila kalian penasaran dengan trip kali ini bersama PO Narendra dari Jakarta menuju ke Ponorogo, simak terus video ini sampai habis ya. Nah teman-teman, di depan aku ini sudah terparkir bis PO Narendra terbaru ya, yaitu menggunakan Jetbus 5 dengan sasis Scania K450 CB. Ini bodi double decker ya. Wah, mantep banget sih ini. Perjalanan dari Jakarta menuju ke Ponorogo bersama PO Narendra. Dan nanti aku tunjukin ya, ada beberapa hal yang unik kalau naik bus PO Narendra ini. Makanya teman-teman nonton video ini sampai habis ya. Untuk kantornya ini berada di Pondok Pinang teman-teman. Jadi PO Narendra ini punya kantor di dekat terminal Pondok Pinang, antara terminal Pondok Pinang sama terminal Pasar Jumat. Dan kantornya kondisinya masih seperti ini ya, karena ini masih baru banget terhitungnya teman-teman. Ini ya, jadi kalau kantor Narendra berada di sebelah sini teman. Ini ya,
Di depan ada lem diklat polisi. Ini semacam kayak tempat pendidikan polisi. Nah, untuk terminal Pondok Pinang sendiri itu sisi kanan sana. Jadi setelah kantor Narendra. Untuk terminal Pasar Jumat atau Lebak Bulus berada di sisi situ. Jadi kantor Narendra ini berada di antara terminal Pasar Jumat sama terminal Pondok Pinang. Supaya teman-teman ingat ya, kalau mau ke kantor Narendra berada di sini, yang di Pondok Pinang. Jadi untuk kantornya kondisi seperti ini dulu ya, bersifat sementara ya, karena ini masih baru banget teman-teman. Untuk kantor PO Narendra yang berada di Terminal Pondok Pinang. Nah, ini udah ada kabar kalau bisnya mau diberangkatkan dari agen atau kantor Narendra di Pondok Pinang, teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mas. Oh iya, iya. Ini kita langsung aja masuk ke dalam ya teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jadi untuk lantai 2-nya di atas ya teman. Dan di bawah ini kelas sleeper maupun kelas bisnis. Tuh. Mungkin kita review dulu untuk yang lantai 2 ya, atau kelas eksekutif teman. Aduh. Ini untuk kelas eksekutif di bus PO Narendra ya. Jadi konfigurasi kursinya ini 22. Dan trip kali ini aku nggak sendiri ya, bersama Mas Hendra. Awe-awe sih toh. Ngantuk Pak. Bisa banget ya. Ini dia teman, untuk kursi dari bus PO Narendra ya. Jadi kursi sendiri menggunakan kursi dari Hairimba Kencana dengan adanya leg rest. Dan masing-masing kursi ini mendapatkan selimut sama bantal kepala ya. Mungkin kita pindah ke situ dulu. Ini bisnya diberangkatkan dari Terminal Pondok Pinang jam 6 tepat nih teman. Wah, on time banget sih ini bus PO Narendra ini. Dan di deck atas atau kelas eksekutif penumpangnya ini terpantau belum full ya. Nih, untuk kursinya dari Hairimba Kencana nih. Mantep ya. Selain dapat selimut sama bantal, masing-masing kursi atau penumpang ada AVOD atau audio video on demand itu. Terus ada cup holder sama kantong penyimpanan gitu ya. Terus juga ada USB port. Tuh, USB port sama Type C ini. Pindah ke bagian atas ini ada kompartemen bagasi teman-teman. Jadi kompartemen bagasinya ini ada penutupnya ya, buat menambah keamanan para penumpang kalau menyimpan barang di bagian atas ini. Terus ini seperti biasa ada AC, lampu baca. Ini lover AC ya maksudnya. Lampu baca, terus USB port bersama USB-C ini. Jadi ada dua, enak teman. Kalau handphone kalian iPhone yang terbaru kan pakai USB-C. Nah, ini ada colokannya nih teman. Kalau yang lama-lama pakai USB biasa nih. Untuk kacanya sendiri ini unik ya teman ya. Jadi nggak pakai tirai gitu ya atau gorden nih. Oh, ternyata ini belum ada gordennya teman ya. Aku kira ini tuh yang model tarik gitu loh. Karena kalau yang di lantai bawah itu model gordennya tuh kayak ditarik gitu teman. Terus ini demi keselamatan ini ada palu pemecah kaca. Jadi in case of emergency, kalau misal terjadi kecelakaan pengen keluar, nah ini tinggal pukulkan pakai palu ini aja teman. Kayak gitu sih. Nah teman-teman, ini sekarang jam 6:16 ya. Bis PO Narendra ini berhenti di agen PO Narendra berada di Terminal Pasar Bo atau di Pasar Bo sih ini. Ini ada beberapa penumpang yang naik dari sini, teman. Jadi setelah Terminal Pondok Pinang atau agen Pondok Pinang, kantor Pondok Pinang ya. Ini berhenti di agen Pasar Bo. Wah, mantep ya.
Oh iya teman, untuk di bagian belakang dari lantai 2 ini di bus PO Narendra ada kandang macan atau tempat istirahat kru. Tuh ya. Jadi ada sendiri di belakang ya. Dan penutupnya ini bening teman-teman. Terus yang audio video on demand atau AVOD sisi depan aku ini ya, karena kan depan ini nggak ada kursi ya, jadi diganti seperti ini teman-teman untuk AVOD-nya. Tuh. Jadi kalau nggak dipakai tinggal dimundurin gini. Terus yang unik dari bus ini itu apa? Semua lantai dari lantai bawah sampai lantai atas ini pakai karpet ya untuk lantainya tuh. Jadi menambah kesan mewah. Ditambah ada ambient light warna warm white gitu di sisi atas sama sisi bawah tuh. Jadi tembakan dari lampu kursi gitu ya. Menambah kesan mewah dari bus PO Narendra ini teman-teman. Ini barusan kita melewati persimpangan tol Jagorawi dengan tol Cikunir. Jadi infonya dari kru bahwa bus ini melanjutkan perjalanan menuju ke terminal Pulau Gebang karena ada penumpang yang naik dari agen terminal Pulau Gebang teman. Jam 6:23 ya. Dan tadi yang naik dari terminal Pasar Rebo mungkin ya ada 5 orang kalau nggak salah tadi ya. Jadi pada duduk depan semua teman. Di bagian belakang sini masih kosong. Mungkin nanti Pulau Gebang maupun Bekasi ya kalau nggak salah ya. Bekasi atau Cikarang itu penumpangnya naik di sini di belakang nih. Nih ya, untuk kursi Herima Kencana ya. Ada tulisan Narendra. Hai, kalau Herima Kencana ya. Dan ini kursi nomor 8C sama 8D. Ini tepat di tengah bagian bus ya. Ini udah pasti nyaman sih ya pakai kursi Herima Kencana ya. Apalagi ada leg restnya. Mantep sih ini, yang eksekutif aja menurut aku udah enak sih ini seharusnya. Ada bantalnya nih, jadi bantalnya pun juga ini bisa di adjust ya, bisa dinaikin maupun diturunin tuh. Oke teman, ini sekarang jam 6:37 ya. Bus PO Narendranya ini masuk ke terminal Pulau Gebang. Tuh. Oh ya, di sini selain Mas Hendra ada Mbak Sofi nih. Dada dulu dong. Asik. Ini jadi model dulu ya Mbak ya. Oh, gigi. Nih, terminal Pondok. Terminal Pondok nih. Terminal. Ini terminal Pulau Gebang teman-teman. Oke teman, jam 6:40 ya. Ini terparkir di shelter terminal Pulau Gebang, bus PO Narendranya. Ih, mantep banget ini. Setelah ini mungkin kita review bagian bawah ya untuk kelas sleeper sama bisnis kelasnya. Tadi kan udah review sedikit untuk bagian atas teman-teman. Kita absen dulu ya untuk bus-bus yang berada di shelter terminal Pulau Gebang. Di sisi kanan aku ini ada Agramas. Terus ini bus PO Narendra yang kita naikin. Ada Mior nih dengan tujuan Padang Bukit Tinggi Painan. Terus sebelah kirinya ini ada STJ atau Sudiro Tunggajaya. Geser sebelah kirinya lagi ini ada Rosalia Indah yang double decker teman. Jadi untuk sementara ada bus-bus ini aja ya yang terparkir di shelter terminal Pulau Gebang. Untuk sisi yang sebelah sini nggak tahu lagi ya, sisi sebelah sana itu kan masih banyak ya, ada sisi sana, ada yang sisi sebelah sana juga, terus sebelah kiri sini juga kayak gitu teman. Dan ini dia untuk ruang tunggu dari terminal Pulau Gebang ya. Jadi bisa dibilang terminal Pulau Gebang ini paling bagus dan paling mewah yang ada di Jawa, bahkan mungkin di Indonesia ya. Karena konsep sendiri nih paling beda
dengan terminal lainnya. Wah, ini kayaknya udah mau berangkat ya teman-teman. Jadi kita standby dulu ya. Oke teman-teman, jam 6 lebih 48 mungkin ya tadi ya. Bus PO Narendranya diberangkatkan dari Terminal Pulau Gebang, Jakarta Timur. Dan mungkin setelah ini kita review untuk interior di bagian bawah, karena ini unik banget ya teman-teman ya. Jadi di deck bagian bawah ini ada 2 kelas ya teman-teman. Kalau yang di depan aku ini namanya business class. Untuk total business class sendiri ini ada 4 ya. Jadi 2 di sebelah kiri, 2 di sebelah kanan. Dan di bagian depan ini sleeper. Jadi ada pembatas pintu lagi ya. Jadi sleepernya di sisi kiri sama sisi kanan teman-teman. Kita lihat dulu untuk kursi business class-nya ya. Untuk kursi business class sendiri ini menggunakan kursi dari Aldila Seat ya. Dan tanpa leg rest karena ini kursi sleeper ya. Kursi jadi kalau yang di bawah ini bisa di-adjust ya. Dan situ ada tombolnya, otomatis. Ini ada bantalnya sama dapat selimut sama seperti di deck atas. Setelah ini kita coba dulu ya. Kalau ini kan mode duduk. Tuh, otomatis teman-teman. Untuk mode tidurnya seperti ini ya teman-teman. Jadi bener-bener rebah banget nih tuh kursinya. Ini setelah aku atur tadi ya, menggunakan tombol. Karena kan ini kursinya otomatis ya. Dan kalau misalnya nggak cukup di sini, udah pasti nggak cukup sih. Apalagi tinggi aku yang 172 cm ini udah pasti nggak cukup. Kakinya itu masuk ke situ teman. Jadi tidurnya agak miring gitu ya. Bentar. Tuh, jadi teman-teman sekalian kalau mau tidur bagi kursi bisnis kelas ini agak nyamping gitu ya, masuk ke dalam sini teman. Dan ini lumayan luas sih dalamnya. Untuk tombolnya sendiri ini ada berapa macam ya. Ini ada reclining seat otomatis maju maupun mundur. Terus ada tombol lampu. Oh, ini tombol sini teman. Kemudian ada kursi pijat ini di bagian sini ya. Tuh, kayak ada getaran gitu sih. Nah, terus ini ada tombol do not disturb atau mohon untuk jangan diganggu atau tidak diganggu. Jadi kalau tombol pencet ini tuh warna merah teman. Tapi kalau dimatiin nggak nyala ya. Keren sih ini. Jadi tujuan ini untuk menginfokan ke kru atau penumpang lainnya, mohon tidak mengganggu dulu ini. Geser ke bagian atas ini ada USB port biasa sama USB-C ini. Terus cup holder. Sini ada penyimpanan untuk barang-barang ya, kayak handphone, tas kecil bisa di sini. Terus ada wireless charging. Bagi teman-teman sekalian yang handphonenya udah support wireless charging, kalian bisa ngecas di sini teman-teman. Pindah ke bagian depan ini seperti biasa ada audio video on demand atau AVOD ya. Dan ini Android model ya. Jadi kalau kalian mau pakai ini bisa YouTubean, Netflix dan browsing lainnya. Nah, untuk internetnya ini sementara pakai hotspot sendiri ya atau tethering handphone kalian. Tapi untuk kedepannya info dari kru bakalan ada wifi di dalam bus ini. Kayak gitu sih. Dan ini tadi aku udah coba berfungsi dengan baik ya waktu pakai hotspot. Terus pindah ke bagian bawah ini kayak ada meja kecil gitu ya buat kalian kalau mau makan, mau minum. Ini ada tatakan mejanya gitu teman. Kalau udah nggak dipakai jangan lupa ditutup ya. TV juga bisa di-adjust tuh. Jadi kalau mau agak dangak sedikit tinggal ditarik aja ya. Pindah ke bagian atas sama seperti di deck atas ya. Ada lover AC, lampu baja, sama
USB-C maupun USB port yang biasa ya untuk ngecas gadget kalian. Dan selalu teman-teman ingat, untuk di bus dilarang ngecas selain handphone ya. Kayak ngecas kamera, laptop, bahkan power bank itu nggak boleh teman. Hanya untuk handphone aja. Terus yang unik ini ada ornamen-ornamen yang menambah kesan mewah dalam bus ini ya tuh. Ada kayak tulisan jet bus gitu ya, sama ada ornamen kotak gitu. Tuh. Nah kalau di depan ini beda teman. Kalau di bagian depan ini avotnya nempel sama mejanya ya. Terus juga ada speakernya deh. Tapi speakernya ini connect ke kru. Jadi kalau kalian mau play video atau lagu dari avot ini, bukan keluar dari speaker ini, melainkan dari TV-nya sendiri teman. Kayak gitu sih. Tadi krunya pas di depan nyetel lagu ya masuknya ke sini teman. Dan untuk yang di bawah dan untuk yang di depan, bagian kakinya ini cukup luas ya dibandingkan yang belakangnya. Tuh. Mbak Sofi coba deh kakinya masuk ke dalam situ. Tuh. Lebih plong, lebih longgar yang ini ya dibandingkan yang belakang ya. Jadi sebenarnya lebih enak di depan sini. Itu ada palu pemecah kaca seperti biasa untuk emergency. Dan di dek bagian bawah ini nggak ada penyimpanan bagasi bagian atas ya, melainkan penyimpanan bagasinya itu berada di bawah teman-teman. Tuh, ini Mbak Sofi aja nyimpen sepatu nih di sini. Udah sekali aja, nggak usah maju mundur. Sekali aja Mbak, sekali aja. Tuh ya. Tuh, jadi berada di bawah teman-teman. Ini ada sekat antara kelas bisnis sama kelas sleeper. Mungkin kalau udah kelar sini kita pindah ke bagian depan ya teman-teman. Nah teman-teman, saat ini kita berada di Agen Bekasi Timur. Ini tepat jam 7:07 pagi teman-teman. Jadi ada beberapa penumpang yang naik dari Agen Bekasi Timur dan langsung diberangkatkan ya. Kalau penumpang ready siap naik, bus tiba, penumpangnya naik, ini langsung diberangkatkan ya. Tuh pintunya aja udah nutup teman. Dan untuk bus PO Narendra ini pintu tengahnya otomatis ya. Jadi kalau sekiranya penumpang udah naik, kalau dari helpernya udah clear semuanya, pintunya langsung ditutup yang bagian tengah teman-teman. Ini langsung berangkat lagi. Berhentinya ini nggak ada semenit kayaknya tadi, semenit 2 menit. kalau duduk di bisnis class ya. Jadi kakinya ini miring ke sini teman-teman, tuh miring ini ya. Kalau di bagian baris kedua, kalau direbahin pun sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya rebahannya sampai sana ya. Tapi nanti senderannya jadi mundur teman. Yang jelas kakinya itu miring ke sini. Tuh ya. Wah, ini buat tidur sih seharusnya nyaman banget ya. Selama perjalanan dari Jakarta menuju Ponorogo maupun rute sebaliknya, teman-teman. Mantap sih ini. Terus kalau di bawah itu gorden atau penutupnya model tarikan gini nih. Tuh. Kayak di
kereta atau pesawat deh. Kalau dibuka tinggal dilepas aja. Agak nyangkut. Nah, kayak gitu teman-teman. Keren sih. Ini dia teman-teman ya, untuk servis makan ya. Jadi yang unik di bus Narendra ini, servis makan Hokben ya. Kalau arah ke timur atau dari Jakarta menuju ke Ponorogo. Sedangkan kalau dari Ponorogo menuju ke Jakarta, itu servis makannya di rest area temen. Ada namanya rumah makan RBT. Itu di daerah Sragen temen. Dan juga selain dapat makanan, kalian bakalan dapat snack nih. Untuk isinya mungkin setelah ini ya, aku buka ya. Kita buka untuk servis makan Hokben ya teman. Nah ini dia untuk servis makan di bus PO Narendra. Untuk lauknya ini menu Hokben apa ya ini? Antara ikan atau udang nih. Pokoknya bukan ayam ya teman, atau daging ya. Terus ada sayur-sayuran sama saus mayones untuk si sayurannya. Nasi, terus sambal, tisu, sama sumpit teman-teman. Ya kalau ini sih di Hokben itu udah cukup ya. Apalagi kalau di bus servis makan kayak gini ya, unik banget ya, keren ya. Karena kan biasanya kan servis makan itu ya di rumah makan. Atau kalau ada beberapa PO sebelumnya itu ada yang makannya itu McD, Burger King. Nah ini Hokben nih, beda dari yang lain ini. Servis snacknya udah aku buka ya teman-teman, dan terdiri dari beberapa snack. Di sini ada beng-beng, kemudian ada roti. Ini kalau dilihat kayak roti coklat sih teman-teman. Terus ada kacang koro, punya dari Dua Kelinci. Untuk minuman sendiri ini ada dua ya teman-teman ya. Ada Cleo ukuran kecil, air mineral. Terus satunya ini teh pucuk teman-teman. Jadi untuk minuman ini ada yang manis sama yang netral atau air mineral. Dan untuk snacknya sendiri menurut aku ini pas ya, nggak banyak tapi ya nggak dikit juga. Jadi lumayan buat ganjel perut selama perjalanan teman-teman. Dan tadi juga udah habis ya makananku ya, makan oka-oka bento. Mantep banget. Karena lapar juga sih tadi sih. Makanya tadi sarapannya oka-oka bento. Yaudah, mungkin setelah ini kita melanjutkan perjalanan menuju ke Ponorogo. Oke teman-teman, ini barusan aku bangun tidur ya, karena lumayan ngantuk loh. Dan sebelah aku ini Mbak Sofi ini udah tidur lelap ya dari tadi. Kalau Mas Hendra ini ke atas teman-teman. Ini sekarang jam 11:19 dan aku belum sempat untuk review sleepernya yang kursi paling depan itu ya, lewat pintu ini. Jadi kita langsung review aja untuk kursi sleepernya. Yuk. Ini dia teman-teman, untuk kelas sleeper di bagian depan ya. Jadi kelas sleeper di dalam bus Narendra ini hanya ada dua, di sisi kiri sama sisi sebelah kanan. Tapi yang sebelah kanan ini ada orang yang, jadi aku nge-review yang sebelah kiri aja. Untuk tampak dekat dari kelas sleeper seperti ini teman-teman. Cakep sih ini. Dan ini hanya bisa reclining bagian senderan aja. Kalau ini udah paten teman-teman. Terus recliningnya sendiri sama ya seperti bisnis kelas tadi, otomatis atau otomatis. Tuh. Sini ada tombol untuk kursi pijat. Getar ya teman-teman ya, berfungsi ya.
Sama ini untuk charger handphone kalian ya. Ada USB biasa sama USB-C gitu. Geser ke sini ada charger wireless atau wireless charging ya. Bagi handphone teman-teman sekalian yang udah support, tinggal taruh aja nih di sini nih. Nanti ngecas sendiri. Ini cup holder untuk taruh minuman ya. Geser ke atas sama sih. Lover AC, lampu baca, sama USB port deh. Lampu yang nyala. Terus ini ada AVOD atau audio video on demand. Oh, ini kayak punyanya krunya sih. Kirain dapat bantal, ternyata enggak ya. Oh, kalau sleeper dapat bantal teman-teman. Itu ya. Iya, sleeper dapat bantal nih kayak. Wah, keren. Ini aja sih untuk kelas sleepernya. Oke teman-teman, ini sekarang aku sudah berada di kursi sleeper bagian depan ya dari bus PO Narendra ya. Dan untuk sleeper sendiri ini menurut aku nyaman ya, kursinya nyaman, terus legroomnya ini luas banget, kakiku nggak mentok ya. Padahal tinggi aku 172 cm ya. Semuanya berfungsi dengan baik, normal. Cuma ada cumanya nih. Jadi headroomnya ini mentok dong. Aku setiap mau melakukan pergerakan gitu tak ketatap ya. Tapi untuk kenyamanan duduk ya, apalagi tadi buat tidur ya, enak banget tuh. Asli, sumpah enak loh. Ini kalau perjalanan jauh seharusnya enak sih, nyaman ya. Karena ya kalau di posisi tidur itu enak sumpah. Dan harganya ya teman-teman, ini baru aku ingat ya. Jadi kan di bus ini tuh ada tiga kelas ya. Ada kelas sleeper, business class, sama eksekutif class. Nah untuk kelas sleeper ini harganya 475.000 dari Jakarta menuju Ponorogo maupun sebaliknya. Kalau yang business class belakang itu harganya 550.000. Jadi lebih mahal dari kelas sleeper. Kenapa kalau lebih mahal? Karena penumpang ini dibandingkan sleeper ini lebih luas intinya ya. Sama ada inovasi-inovasi baru ya, kayak model kursinya itu beda dari bis-bis lainnya mungkin ya, yang di kursi bisnis kelas itu ya. Terus pindah ke bagian atas ini ada eksekutif kelas ya, dengan harga tiket 320.000. Jadi menurut kalian gimana teman-teman? Pilih yang sleeper, bisnis kelas, atau yang eksekutif kelas di lantai 2? Coba tulis kolom komentar di bawah ya. Nyaman banget sih asli ini, yang kursi sleeper depannya itu. Memang sempit ya untuk untuk headroom ya, tapi nyaman sih, enak. Wah, selama perjalanan sih bisa tidur terus sih. Sambil lihat Pak drivernya nyetir, kelihatan banget setir Scania yang terbaru. Waduh. Terus juga ini untuk kacanya juga nggak terlalu lebar ya. Tuh, cuma segini nih. Ya lebih dikit sih. Jadi kecil gitu ya. Tapi oke lah, yang penting kan masih ada kacanya, jadi masih kelihatan view-nya teman-teman. Gitu aja sih. Nggak lupa untuk masalah keselamatan nih, di masing-masing kursi ini ada seat belt tuh, dan ini seat beltnya kayak pesawat pak. Iya, ini kayak seat belt pesawat nih, keren buat menambah keselamatan ya selama perjalanan. Wah, syahdu tenan lur di atas. Ini kita udah sampai di Semarang teman-teman. Sekarang pukul 11:57 ya.
penumpangnya ini nggak full seat ya teman ya, hanya terisi setengah untuk di deck atas ya. Tuh cuma segini aja sih. Ini aku sama Mas Hendra duduk di belakang lagi buat konten dia. Siap, siap. Ini dia teman ya untuk toiletnya di dalam bus PO Narendra. Jadi posisi toiletnya ini berada dekat pintu masuk mengarah ke bisnis kelas sama sleeper ya. Nah kalau yang ini kan tangga ke atas menuju ke eksekutif kelas lantai 2. Kita lihat untuk toiletnya. Nah ini dia untuk interior dari toilet bus Narendra. Mewah ya, ada ornamen-ornamen sama permainan lampu, ambient light, warm white gini. Wah keren emang. Oke teman-teman, ini jam 14:37 ya. Tiba di depan terminal Maospati tuh ya. Jadi yang ada gedung tinggi nih, ini terminal Maospati. Dan ada beberapa penumpang yang turun nih teman-teman di terminal Maospati. Wah, akhirnya sampai juga di Maospati ya. Kirain aku tadi masih jauh teman, ternyata udah sampai Maospati. Udah mungkin ini setelah penumpang turun langsung diberangkatkan kembali ya. Nah kan udah jalan kan, jadi penumpang turun langsung gas. Setelah ini Madiun baru Ponorogo. Jadi via bawah ya, bukan via tol teman. Terminal Maospati. Ini sekarang aku duduk di bagian depan teman. Bagian depan lantai 2 atau deck 2 ini. Dan legroomnya ini luas banget sih teman. Wah. Ini duduk sama Mas Hendra ya. Yes. Pilur. Duduk depan damai. Tinggi saya 177 cm, tapi saya bukan foot air ya. Tinggi saya 177 cm tapi nggak mentok sama sekali. Damai bro. Temannya aku ya 172. Damai view ini lah. Gila, jalan Sumber sangar ya. Damai. Banyak Telaga Minang ini ya. Akhirnya teman-teman tiba di Ponorogo. Tepatnya di terminal Seloaji Ponorogo. Ini sampai di terminal Ponorogo jam 15:50 ya. Ya hampir jam 4 sore lah. Berarti ini menempuh waktu sekitar 11 jam nih teman-teman ya. Karena start dari Jakarta itu kan jam 6 ya. Dan ini tiba hampir jam 4. Sorry 10 jam lah. 10 jam bukan 11 jam. Sorry 10 jam teman-teman. Wah ada bis baru tuh SSM. Mungkin setelah ini kita turun lihat bis-bis ya. Akhirnya tiba di terminal Seloaji. Terima kasih PO Narendra nih. Mantep banget bisnya. Menempuh waktu sekitar 10 jam nih dari Jakarta menuju Ponorogo. 15,3. Ini dia teman ya, situasi dan kondisi terminal Seloaji Ponorogo. Ini aku berdiri pas di
kedatangan bus-bus ya. Dan di samping kanan aku ini ada PO terbaru teman, PO SSM, Sindoro Sejahtera Mulia. Untuk rutenya sendiri ini sama kayak PO Narendra ya, Ponorogo menuju ke Jakarta. Dan kelasnya ini sleeper menggunakan unit Dream Coach, pakai sasis Mercedes-Benz 1626. Di belakang aku ini juga ada Sinar Jaya Dream Coach, sleeper juga ya. Ini pakai Hino tapi bukan pakai Mercy ya. Rutenya sama, Ponorogo menuju ke Jakarta. Oke teman, segini aja ya perjalananku bersama PO Narendra dari Jakarta menuju ke Ponorogo. Jadi gimana teman menurut kalian untuk bus PO Narendra ini? Coba tulis kolom komentar di bawah ya. Kalau menurut aku sih bus PO Narendra ini recommended parah ya, dari Jakarta menuju Ponorogo. Apalagi dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh PO Narendra ini mantep banget sih menurut aku. Dan bagi teman yang mau naik bus Narendra, kalian bisa langsung pesan melalui agen-agen di terminal yang dilewati oleh PO Narendra. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir, mengikuti perjalananku bersama PO Narendra, rute Jakarta menuju ke Ponorogo. Bila teman-teman menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Dan juga jangan lupa aktifkan lonceng pemberitahuan supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke? Bye-bye. See you on the next video.